Kemarin bertemu reuni, sekarang kamu di mana ya? Saya di rumah saja. Malu saya sekali. Nah, karena memang saya itu kadung cinta dengan istri saya itu, dan saya pun memang berkeinginan untuk ya, maka saya berjanji waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Saya sekarang berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran. Saya sekarang ada di semester 7 dan mau persiapan untuk proposal skripsi sekalian untuk diajukan dan mau pembuatan skripsi. Nah, asal saya dari Dusun Cumpleng. Dusun Cumpleng itu Kecamatan Brondong, ikut Kabupaten Lamongan. Kegiatan sehari-hari saya ya seperti biasa, saya ini kan seorang, di samping saya ini seorang bapak, saya seorang kepala rumah tangga dan saya berkewajiban. Maka sekarang profesi saya bekerja di salah satu home industry lah. Home industry itu pengolahan atau pengrajin tahu, dan saya yang membuat atau memproduksi. Pekerjaan saya itu di sana di Desa Labuan. Seperti keluarga yang lain, saya juga punya tanggung jawab anak, punya tanggung jawab istri. Saya punya anak 2, kemudian anak saya yang pertama itu sekarang sudah SMA kelas 2. Sekarang mondok di sana di Ponorogo, di Gontor sana. Yang satu juga laki-laki itu masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Dulu di zaman saya sekolah dasar, sekolah madrasah itu zaman Orde Baru dulu. Orde Baru itu cerita ya segitu. Nah, itu zaman Orde Baru, zaman Pak Harto itu yang paling menonjol itu kan militer. Maka kalau saya melihat ada upacara 17-an itu saya melihat, kemudian saya ikut, itu saya itu tergerak, seolah-olah wah saya ini ingin jadi militer gitu. Nah, sampai saya masuk SMA itu saya mulai berkeinginan, oh kalau saya sudah lulus SMA saya ingin kuliah. Akan tetapi ya itu memang mungkin takdir itu tidak mengizinkan saya langsung kuliah. Jadi saya SMA itu di Paciran, saya SMA juga di Paciran, di SMA Majroatul Ulum Paciran itu. Saya SMA itu lulus tahun 2000, pas tahun 2000 saya lulus SMA, kemudian saya sudah mulai merancang, oh kalau saya setelah SMA saya mau kuliah kemana ya. Saat itu saya itu senang sekali dengan ilmu-ilmu ilmu-ilmu ketatanegaraan itu. Maka saya ambil jurusan IPS, ketika itu ada IPS dan IPA, bahasa Mandarin, terus satu lagi saya lupa, jurusan-jurusan waktu dulu itu. Maka kemudian saya ambil IPS, kemudian saya ambil spesifikasi lagi, saya ambil tata negara. Saya belajar sedikit-sedikit, mulai belajar ilmu tata negara, bagaimana apa itu negara, terus konstitusi, apa itu undang-undang, kemudian macam-macam. Saya belajar ilmu-ilmu bagaimana hubungan internasional, arbitrasi dan sebagainya, itu saya pelajari karena saya senang. Nah, setelah mau lulus ujian, waktu itu Eptanas, saya waktu itu dapat beasiswa sebenarnya. Nah, saya ada dari sekolah tinggi ya, sekolah tinggi ilmu manajemen di situ. Itu saya masih ingat itu. Kemudian ada 3 kawan saya dari Paciran, ada dari 4 dengan saya itu dapat beasiswa prestasi, jalur prestasi. Ketika itu kita dites, kemudian saya termasuk lolos. Saya ini mungkin jalan saya dapat kuliah setelah lulus ini. Akan tetapi waktu itu terus kemudian saya pulang, saya bilang pada orang tua saya kan single parent, hanya ibu saya, dan itu pun adik-adik saya, kakak-kakak saya masih ada. Nah, kehidupan kita memang ekonomi ya di bawah. Jadi saya tidak mau memaksa orang tua saya. Jadi saya bilang pada ibu saya, Bu, saya ini dapat beasiswa di Malang. Gimana kalau saya nanti setelah lulus SMA saya kuliah di Malang? Ibu saya agaknya keberatan masalah biaya. Maka saya tanya lagi ke kepala sekolah saya, Pak,
apa biayanya itu murni gratis atau masih ada biaya-biaya yang lain. Ternyata ada biaya yang lain. Untuk apa itu masalah perkuliahan itu memang gratis, tapi untuk apa kehidupan sehari-hari, kos, terus apa itu ada beli buku, apa kalau sekarang kita ngeprint atau apa itu sendiri. Wah, ibu saya nggak sanggup. Oh, kalau masih ada biaya saya nggak sanggup. Maka setelah saya lulus oke, saya tidak masuk. Teman saya tiga anak itu masuk. Sampai sekarang beliau berhasil semua. Ada yang nikah di Malang. Kemarin bertemu reuni. Sekarang kamu di mana ya? Saya di rumah saja. Malu saya sebenarnya. Nah, nggak apa-apa lah takdir. Nah, kemudian setelah itu saya nggak putus asa, Mas. Saya nggak putus asa. Saya masih berusaha gimana ya saya bisa kuliah. Kemudian saya dengan kerja. Tapi saya tetap bantu orang tua saya. Orang tua saya kan dagangan kecil-kecil itu. Saya mengantar, kalau pagi habis subuh saya mengantar ke Desa Labuan. Gitu saja terus. Nah, kemudian saya cari-cari pekerjaan, kerja apa ya yang sekiranya dapat ya, seperti Mas Sabikil gitu kan, dapat sampingan terus bisa kerja. Itu enak, nggak ada dulu itu nggak ada sama sekali saya cari. Kemudian saya jalan terakhir, saya itu memutuskan untuk menjadi TKI. Saya ingin keluar negeri, kalau saya ke luar negeri berhasil 2 tahun saya pulang, saya bisa beli motor lah katakan, terus kemudian ada sisa uang saya kuliah. Rencana saya kuliah di Tuban. Itu pun tidak berhasil. Saya sudah mendaftar di lewat Depnaker itu. Saya sudah mendaftar, saya sudah keluar uang separuh. Waktu itu 1.500.000 dapat paspor. Nah, paspor dapat, visa kerja itu nggak keluar sampai gagal. Jadi saya nggak kerja lagi. Maka saya memutuskan, mungkin takdir saya nggak bisa kuliah, tapi di hati saya kalau apalagi melihat teman-teman kalau ketemu sudah kuliah sudah semester 1, 2. Wah, mana saya itu kalau ingat dulu itu ya Allah, tapi saya berjanji di hati saya. Dan saya pokoknya sampai kapanpun kalau saya mampu dalam finansial saya harus kuliah. Ya itu pertama saya tanam, saya harus kuliah. Saya tidak ingin jadi apa, pokoknya saya ingin selesai kuliah, saya ingin tetap mencari ilmu di kuliah itu. Nah, kebetulan waktu itu istri saya calon dulu, itu kan kuliah di Malang. Nah, beliau itu kan memang anak orang ya dikatakan mampu lah, mampu dalam segi. Maka beliau sering teleponan dengan saya. Malam itu setiap telepon di wartel itu biasanya. Nah, saya masih ingat di wartel itu. Kalau telepon itu beliau pasti bilang begini, pokoknya sampean harus bisa kuliah. Nah itu. Nah, karena memang saya itu kadung cinta dengan istri saya itu, dan saya pun memang berkeinginan untuk kuliah, maka saya berjanji waktu itu. Oke, saya janji sampai bila saya mampu, saya pasti kuliah. Sampai beliau lulus, saya tidak kuliah. Gimana? Sampai beliau lulus D3, saya masih tetap di rumah saja. Sampai kemudian singkat cerita kita nikah. Nah, kita nikah. Malah saya berpikir begini, kalau saya sudah nikah, belum kuliah, mana mungkin kan gitu, mana mungkin. Tapi saya di sisi lain saya berkata di hati saya, nggak ada sesuatu yang mungkin kalau Tuhan sudah mentakdirkan kan gitu. Saya nikah, saya berpikir begini, saya nikah saja nggak kerja. Waktu itu kan belum kerja, ya kerja serabutan biasa. Kalau ada yang nyuruh apa saya kerja gitu saja. Kalau ada nggak dapat kerja di di pabrik atau seperti sekarang kan banyak sekitar sini pabrik kalau mau kan ada. Dulu nggak ada paling dalam 1 tahun itu ada kerja pertanian itu beberapa hari saja sudah selesai itu. Nah, kemudian saya itu tahun 2000, saya lulus kan tahun 2000 pas, kemudian tahun 2002, 2003 saya nikah. Nah, saya nikah, kemudian saya 2 tahun baru terus dikaruniai anak. Malah saya berpikir jauh lagi, saya sudah punya anak sebentar lagi, anak sekolah, malah nggak mungkin lagi.
Begitu seterusnya sampai anak saya kalau menghantar anak saya di Paciran itu, kemudian saya jalan-jalan, saya lihat di kampus STIT itu saya lihat, wah enaknya kuliah ya, seandainya dulu saya gitu. Akhirnya setelah justru anak saya sudah SMP yang besar, itu saya keluar negeri karena kerjaan di sini saya sepi. Saya kan kemudian nelayan, ikut blimbing itu nelayan beberapa tahun, dan saya bosan di laut. Akhirnya kemana saya ini? Akhirnya saya ada yang nawarin, saudara ngajak ke Malaysia, saya pergi ke Malaysia. Malaysia pun saya itu sudah ya katakan nggak kerasan lah. Jadi dapat 9 bulan lebih saya pulang lagi. Tapi saya masih berkeinginan, ya Allah seandainya saya kok dapat kuliah. Bagaimana nasib anak-anak saya nanti kan gitu. Saya berpikir begini, kalau saya dulu kan ada ungkapan lah, pepatah kan begini. Ada guru kencing berdiri, murid kuncing berlari. Maka logika itu saya balik. Kalau orang tua S1, maka anak harus S2 atau lebih. Jadi melebihi orang tua kan gitu. Nah, dengan cara apa? Maka saya harus kuliah. Saya harus S1 paling tidak. Tapi dengan cara apa? Saya pikir lagi. Sambil kerja, saya punya tanggung jawab anak istri itu. Gimana ya? Maka saya kemudian kerja di paman saya itu ya punya usaha tahu di Desa Pambon di sebelah ini. Bukan yang sekarang ini. Maka saya masuk situ. Gaji murah nggak apa-apa, pokoknya saya masuk situ. Saya masuk beberapa tahun kerja di paman saya ini. Kemudian saya keluar. Nah ini baru. Alhamdulillah Allah itu, saya yakin Allah pasti maha kaya, pasti maha menunjukkan. Akhirnya saya direkrut, dilamar lah oleh bos dari Brengkok kan, orang Brengkok itu. Nah, saya dicari, ketemu saya. Kamu mau nggak kerja sama saya? Kerja apa Pak? Ya buat tahu, kamu kan bisa buat tahu. Iya bisa saya gitu. Bos saya itu bukan butuh tahu, dia butuh limbahnya, ampasnya tahu itu yang saya bawa tadi. Dia mau proses membuat sentrat pakan sapi besar-besaran, ada pabriknya. Kamu olah tahunya, kemudian kamu silahkan kamu olah sendiri, manajemen sendiri, jual-jual sendiri. Yang penting kamu bisa operasi tiap hari. Keuntungan silakan kamu pakai kalau sudah ada. Kemudian ampas saya yang punya. Nah itu katanya. Oke saya coba. Tapi ya sulit, waktu itu kan sulit, wong baru buat sedikit. Maka untuk operasional saja kadang tidak tidak nyukupi. Saya minta pada bos, Pak ini agaknya nggak nyampe untuk beli kedelai lagi. Oh nggak apa-apa, nanti saya yang stok. Begitu terus sampai alhamdulillah dapat pelanggan. Kemudian setelah jalan lah, pabrik ini jalan, kemudian saya pasrahkan pada keponakannya, kan lebih berhak keponakannya kan. Oke sekarang kamu sudah tahu gimana cara mengelola manajemen keuangan, saya pasrahkan. Saya kerja biasa. Waktu itu beberapa tahun itu sebegitu terus, tapi saya digaji sehari full. Nah itu enaknya gitu. Nah, alhamdulillah di situ. Maka istri saya yang mengingatkan, beberapa bulan diingatkan, loh sampean itu loh sudah dikasih kesempatan kerja setengah hari, sampean sudah dapat cukup, kan? Terus ada kesempatan, loh kok sampean nggak melaksanakan janji sampean? Saya ingat, loh janji apa gitu. Nah dulu katanya sampai kapanpun kalau mampu mau kuliah gitu. Nah itu Mas. Maka akhirnya oh iya. Jadi saya mulai browsing, cari-cari. Saya suruh anak saya coba cari-carikan. Dulu pertama nggak disetit tujuan saya. Pertama tujuan saya itu tetap ke Tuban. Nah, kan banyak jurusan kan gitu. Tapi saya pikir begini, saya sekarang harus mengabaikan keinginan. Saya nggak pilih jurusan. Pokoknya yang penting saya dapat kuliah. Artinya saya nanti dapat gelar S1. Nah, gitu. Akhirnya saya ketemu di Setaim itu saya langsung. Tapi memang nggak jodoh itu. Setiap kontak person kan ada kan. Nah, itu hubungi ini. Saya kontak ada 3
kontak, itu nggak pernah direspon. Nah, nggak pernah. Kemudian saya lagi cari-cari, ada di baru-baru buka yang mana Unisla 2 itu direspon, tapi biayanya saya agaknya keberatan. Akhirnya saya cari-cari lagi. Saya ketemu di Setit itu, saya coba kontak, langsung dijawab. Itu pertama justru malah Pak Hasan Rasidi. Loh, saya nggak tahu beliau siapa loh. Kemudian, Pak, saya ini mau mau kuliah di sini, tapi saya ini seorang bapak-bapak, gimana? Oh, nggak apa-apa. Loh, jawabannya enak, nggak apa-apa. Terus ada lagi saya kurang yakin, saya kontak lagi Pak Suntari. Itu ketahunya itu belakangan sudah, oh ternyata yang saya kontak dulu ini. Ya Allah. Langsung Pak Suntari juga begitu. Oh, nggak apa-apa. Kalau malah Pak Suntari begini, kalau masih ada teman kamu atau saudara kamu yang ibu-ibu, nggak apa-apa, bawa ke Setit semua loh. Wah, ini mungkin. Kemudian saya bilang sama istri, gimana ini ada di sini. Kemudian waktu kuliahnya itu pas. Nah, ini yang saya cari. Masuk jam 2. Maka saya rancang. Saya kerja, berangkat pagi. Kemudian jam 12:30 saya selesai. Selesai saya pulang. Terus kemudian saya mandi, saya sholat, saya makan, masih bisa. Nah, saya datang ke situ sendirian. Nah, saya masih ingat datang itu sendirian, ada Mbak Indo dan Mbak siapa? Wanda. Nah, itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ada apa, Pak? Dikira saya mau mendaftarkan anak saya. Loh, mau mendaftarkan siapa, Pak? Ya, saya sendiri. Saya bercerita tadi, bla bla bla, saya ini sudah seumuran gini, tapi saya ingin kuliah gini. Oh, bisa, Pak, bisa. Langsung saya dikasih formulir, disuruh bayar pendaftaran. Ya sudah, saya dimintai nomor kontak saya, nanti sampean dimasukkan grup maba mahasiswa baru, terus kemudian nanti ada jadwal langsung. Nah, akhirnya saya masuk. Saya itu memang pinginnya itu, saya pingin gimana rasanya menjadi mahasiswa betulan itu. Sampai untuk acara OSMABA pun saya ikuti 2 hari itu. Nggak main-main loh, saya ikut. Maka banyak yang heran. Saya tahu banyak yang heran. Intinya gini, mahasiswa tua saja kok ikut-ikutan gitu. Tapi saya memang pingin merasakan bagaimana. Pernah OSMABA pertama itu kemudian ada jalan-jalan, terus outbound, terus kemudian di salah satu pos pertama itu rombongan saya, grup saya itu dapat hukuman. Itu IMM yang panitia mau hukum saya itu serba salah. Maka saya bilang gini, loh, Mas, sampean sekarang kakak kelas saya adik kelas sampean harus bisa berlaku seperti kakak menghukum adik kelas. Oh gitu, Pak ya, amit, Pak ya. Masih begitu. Malah saya terakhir saya dapat piagam lah bersama siapa, Akmal. Akmal dapat mahasiswa terbaik, saya mendapat mahasiswa terfavorit. Saya dalam hati, saya bukan terfavorit, maksud itu enggak terfavorit, tertua paling saya, kan gitu. Tapi saya terima kasih ya. Akhirnya kemudian saya kuliah di akhir-akhir ini, Mas. Di akhir-akhir kuliah itu cobaan berat bagi saya untuk membagi waktu. Nah, ini membagi waktu. Masuk semester 5 itu pekerjaan saya juga semakin disibukkan. Permintaan semakin banyak, jadi saya harus gimana? Kadang-kadang kan makanya ada Bu dosen kan sering mencari-cari saya, kan biasanya kan aktif kan gitu, sekarang kan nggak aktif. Nah, salah satunya itu memang saya masih semangat, kan, tetapi karena kesibukan saya itu, tapi saya usahakan tetap saya berusaha masuk lah. Ya, secara akademis di perkuliahan memang ya saya anggap ya saya mampulah mengikuti gitu. Adalah beberapa mata kuliah yang memang saya sudah menyatakan menyerah, kan dulu kan sudah pernah. Saya sudah bilang, saya masuk awal-awal kuliah, saya kalau masalah hitung-hitungan, memang saya sudah tidak mau lagi berpikir, gitu. Saya bilang pernah saya dibilang sama Bu Izi kalau nggak salah, beliau nyelutup begini, semester ke depan ini, Pak, ketemu saya hampir setiap hari. Loh, mata kuliah apa, Bu?
statistik. Saya langsung terus terang, Bu, kalau masalah hitung-hitungan terus terang saya menyerah. Loh, jangan gitu, Pak. Jangan gitu. Enggak, memang saya adalah cerita kelam masalah hitung-hitungan itu dulu. Dulu waktu madrasah, waktu sekolah dasar itu. Makanya saya sering itu, kadang saya itu hampir menangis sendiri kalau ingat yang dulu itu. Yang dulu itu, tapi ya nggak usah lah diceritakan. Itu. Nah, kemudian hal yang terberat selama kuliah itu, yaitu membagi membagi waktu jelas bisa diatur. Gimana kalau membagi biaya lah ini? Saya mau apa itu UTS katakan. Anak saya juga yang pondok sudah nelpon, Pak ini tanggal sekian ini sudah harus lunas ini lah itu. Gimana ini? Maka saya harus salah satu harus ada yang dikorbankan. Kalau kita yakin, maka ya sebetulnya nggak semua mudah, tapi kan nggak semua dipersulit kan gitu. Ya memang ternyata saya hampir hampir masuk 4 tahun ini ya saya bisa menjalani. Saya juga masih bisa menafkahi istri, anak saya juga masih sekolah biasa, kuliah. Saya juga masih bisa kuliah. Itu saya kira hanya niat baik saja. Akhirnya semua dimudahkan, itu saja saya. Dan alhamdulillah Mas, memang alhamdulillah saya ternyata bagaimanapun doa saya dulu-dulu itu dikabulkan, meskipun agak lama kan. Ya ya pesannya ya gimana ya, kita sebagai mahasiswa ya tetap tetap semangat saja untuk belajar. Nggak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha, kita belajar. Karena bagi saya begini ya, hakikat hidup itu memang belajar kan gitu. Belajar itu dari sejak kita dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampailah kita menemui ajal, ya itu kita belajar kan gitu. Nah, begitupun kita para mahasiswa, mari kita semangat untuk belajar. Apalagi teman-teman yang masih muda, yang kemudian masih masih semangat semangat untuk belajar. Memang kita sebagai anak muda ya tugasnya memang belajar kan gitu. Sebetulnya kalau kita sudah mencintai mencintai apa itu pendidikan kita itu, misalnya kita sudah senang di kampus atau ya kita senang belajar lah, atau kita tidak berniat untuk serius belajar misalnya, tapi kita senang nanti kita ketemu teman-teman kita, apalagi kita ketemu yang kita target lah katakan gitu kan. Nah itu sebetulnya nggak ada alasan untuk tidak pergi kuliah menurut saya. Maka bagi teman-teman yang tidak kurang aktif hadir, maka ayolah kita hadir. Rugi artinya bukan rugi kita, oh kita kok sudah bayar kok nggak itu juga, tapi kita rugi nanti kita nggak punya cerita lengkap, kita nggak punya ilmu lengkap, nggak punya cerita lengkap gimana, tahu-tahu kita sudah buat skripsi, tahu-tahu kita di wisuda. Buat teman-teman yang kurang aktif, ayo kita semangat untuk belajar, karena kita memang harus belajar sampai kapanpun kita harus belajar. Pesannya ya apa yang kita tanamkan hari ini meskipun sedikit, maka pastilah kelak kita akan menuai apa yang kita tanam itu, dan mudah-mudahan semuanya itu kebaikan. Itu saja mungkin.